Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini di perjalanan, eh, sangat terlihat ya bahwa di perjalanan itu biasanya saya memang senangnya ngobrol sebetulnya. Oleh karena itu, jadi kalau mobil lagi sendiri seperti ini, ya inginnya ngobrol. Eh, Ya karena ini obrolan diasumsikan kita saling bercakap-cakap. Ya sementara teman-teman imajiner dulu ya. Imajiner sambil ini perjalanan ke kampus. Nah, ini adalah yang kedua barangkali ya saya bikin beginian dengan topik segmen khusus. Eh, Orang kata orang, lupa lagi saya. Orang kata orang, lupa lagi saya ininya. Tapi ya begitulah ceritanya kan. Yang kemarin itu untuk kita bahas dalam situasi ya santai untuk saya ya. Mungkin teman-teman juga sambil santai menyimak apa yang nggak menyimak juga ya, silahkan lah mau dilanjut atau tidak. Tapi ini ceritanya memang bagaimana orang tentang orang. Nah itu ya, tentang orang kata orang. Nanti mungkin dari pendapat saya atau pendapat saya hasil dari pendapat orang lain yang saya pernah baca, saya pernah alami, praktekkan dan seterusnya. Nanti kita sharing. Nah, seiring dengan sekarang nih perjalanan ke kampus, hari ini adalah hari pertama untuk tingkat sekolah dasar hingga menengah ya, untuk masuk di wilayah Kota Bandung, masuk kembali ke sekolah. Ini situasi walau alam ya, tapi bagi saya pribadi ini yang dalam tanda kutip tragedinya adalah ketika pandemi tiba, kita mengatakan itu sesuatu yang tidak normal karena kita harus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada begitu ya. Yaitu minimal di dalam dunia pendidikan kita belajar beradaptasi lebih cepat dengan teknologi begitu ya. Dengan teknologi ada Zoom, ada Google Meet, LMS dan yang lain-lain yang sifatnya ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Nah, kita sudah melewati itu dengan baik sehingga corona, covid dan seterusnya itu bisa kita lewati sampai pada sekarang kita bisa dibuat lebih bebas untuk berekspresi minimal ya. Kalau masker mungkin di tempat-tempat tertentu itu harus tetap dijaga karena sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi di beberapa situasi masker dibuka itu juga, atau misalnya ada keleluasaan untuk kita kembali bisa berkumpul bersama di dalam satu ruangan, sehingga keputusan untuk luring di luar jaringan pada kesempatan ini kita bisa nikmati kembali. Nah, situasi yang tidak normal ketika kita beradaptasi tentu saja menjadi normal. Artinya apa? Yang biasa kita lakukan, ngajar daring dengan mahasiswa tidak pergi ke kampus, ke sekolah, tetapi melakukan pembelajaran melalui online tadi, baik itu sinkronus asinkronus, itu sudah kita rasakan. Saya pribadi merasakan ya itu normalnya, enak gitu. Pagi-pagi nyebor untuk ngajar ya, di beberapa menit menjelang ngajar kita masih bisa santai begitu ya, karena ya di rumah berinteraksi dengan anak, keluarga, lingkungan lebih intensif begitu dibandingkan ketika kita datang bermacet-macet ria pergi ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus atau lain sebagainya. Nah, sekarang orang ceritanya kembali ke normal. Tetapi bagi beberapa orang yang tidak normal itu sudah normal. Sehingga kita mau menuju yang normal kembali, sesungguhnya sedang tidak normal untuk menjadi normal, versi normalnya pasca pandemi COVID. Nah, oleh karena itu ya mari sama-sama kita tingkatkan
kemampuan resilience ya. Kalau dalam situasi seperti ini tuh resilience itu tampaknya menjadi sangat penting. Selain kemampuan kita beradaptasi menyesuaikan diri dengan situasi yang ada begitu. Jadi barangkali pembahasannya adalah bagaimana kita bisa belajar dengan situasi pandemi non pandemi, kemudian sekarang kembali dalam tanda kutip kembali normal, padahal yang kemarin itu sudah mulai dirasakan normal, sekarang pergi lagi ini tidak normal. Kecuali yang terus-menerus beraktivitas ya, mungkin seperti tenaga kesehatan, dokter yang selalu harus standby, ya sama aja mungkin begitu ya, kecuali protokol kesehatannya dan seterusnya itu menjadi tambahan normal baru. Nah, walaupun demikian, kita bisa belajar dari situasi itu bahwa dua hal minimal ya yang saat ini sedang saya pikirkan. Daya pantul kita, resilience itu untuk menghadapi cobaan ketika kita terpuruk, kaget dengan keberadaan COVID, kita bisa bangkit dan menghadapi itu semua, melewati itu semua, sehingga kita berada di dalam situasi yang kembali menuju normal. Saya pikir ke depan hal-hal semacam itu akan selalu ada dan di dalam kehidupan manusia akan selalu begitu, dimana kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan. Dan tetapi alhamdulillahnya kalau kita menyadari yang sudah lalu-lalu, pada situasi kita berhadapan dengan sebuah kesulitan yang bahkan dirasakan sangat menyakitkan, memilukan dan sangat berat kita hadapi, tapi kita mampu melewatinya. Nah, oleh karena itu ya tadi itu yang pertama itu adalah resilience, kita harus tingkatkan daya tahan kita, daya pantul kita ketika terpuruk, jatuh, mantul lagi untuk bangkit begitu ya. Nah, itu barangkali pesan pertamanya ya. Entah pesan, entah hikmah atau apa, ini mah sharing, mah ngobrol ya. Oke, nah yang kedua, ini sambil macet nih. Mungkin bisa dilihat di belakang agak repot ini di wilayah mana ini, ke Polban ini ya, ke Polban mau ke Setiabudi lewat jalan alternatif di belakang Cihanjuang. Nah, yang kedua yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi lebih cepat pada perubahan-perubahan yang barangkali kita bisa dibuat kaget, tetapi situasi itu harus kita cepat respon untuk dalam tanda kutip bertahan hidup. Nah, oleh karena ini situasi pasti akan selalu terjadi perubahan-perubahan itu, maka yang kedua yang harus kita tingkatkan kemampuannya adalah kemampuan adaptasi atau adaptabilitas. Adaptabilitas kita harus tinggi. Mau di A, di B, di Z situasinya, bahkan tidak berurutan seperti A, B, C langsung ke Z, langsung ke Q, langsung ke N, langsung ke P. Ya, kita adaptif. Kalau di dalam NLP itu disebut flexibility ya, fleksibilitas. Fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi itu. Jadi tidak mudah gagap, kaget ataupun cemas dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak kita harapkan, tetapi tetap kita beradaptasi. Nah, persoalan berikutnya menurut saya ini, jangan-jangan yang kita sedang akan jalani ini bukan kembali normal hanya sekedar pergi ke kampus sekolah untuk dunia pendidikan ya, tetapi sebetulnya manusia ya berkembang. Pertama, kita tidak bisa kembali melepaskan alat-alat kerja kita yang berhubungan dengan ICT ya. Seperti yuk kita sekarang hentikan menggunakan Zoom, menghentikan gunakan Google Meet dan yang lain-lain, LMS dan seterusnya. Tetapi itu menjadi pesan bahwa pandemi kemarin kita harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Nah, oleh karena itu, selain dua tadi sebagai soft skill, yaitu resilience, kemampuan daya pantul, bangkit kembali, kemudian kemampuan beradaptasi, adaptabilitas, yang berikutnya adalah kemampuan untuk menguasai perkembangan zaman. Titik 2, salah satunya penguasaan literasi ICT.
Jadi information technology ini, TIK ini sudah sesuatu yang melekat, sama seperti pergi kemana itu harus pakai celana dalam. Ya, jadi kan saking pentingnya gitu, bahwa sekarang kita akan menjadi normal dalam tanda kutip pasca pandemi, tetapi kita dipersenjatai keterampilan hidup baru, yaitu menguasai teknologi informasi. Ya tentu saja itu tetap kita akan gunakan. Tidak kita kembali menjadi meninggalkan hal-hal yang sifatnya teknologi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pikir sebetulnya tidak kembali menjadi normal, tetapi kita maju untuk beradaptasi dan memiliki skill baru sebagai manusia ya, sebagai manusia yang harus selalu melangsungkan kehidupannya untuk bertahan hidup. Nah, saya pikir sementara itu dulu ya, karena ini sudah mau ke wilayah KPAD, barangkali nanti akan lebih perlu konsentrasi saya nyetirnya. Tapi kurang lebih 3 hal itu ya. Dari sisi soft skill 2 hal, resilience, kemampuan daya pantul untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Yang kedua itu adaptabilitas, bagaimana kita fleksibel menghadapi situasi kehidupan sehingga kita dalam bahasa Sunda tuh bisa ngigelan gitu lah, bisa ngigelan situasi kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai sebuah hard skill yang perlu kita terus kembangkan, kuasai, adalah kemampuan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Titik 2 salah satunya adalah perkembangan teknologi. Saya kira itu teman-teman. Ini sudah, alhamdulillah sudah masuk ke KPAD menuju Geger Kalong, tinggal 2-3 kali belokan sampai di kampus. Terima kasih. Jadi saya kira itu untuk tentang orang kata orang episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.